Shalom, selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang sangat mengasihi kami dan selalu peduli kepada kami. Kami bersyukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk hikmat, kekuatan, dan segala berkat kebaikan-Mu. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan kami juga mau taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur pasal yang ke-33. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Mazmur 33 ayat 1-3. Tertulis demikian. Bersorak-sorailah, hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Saudara dikasihi Tuhan, menurut penelitian, sekitar 5% penduduk di dunia ini membenci musik. Namun di luar angka itu, pada umumnya, setiap orang senang musik. Bahkan binatang pun tanpa kita sadari menyukai musik. Studi yang dilakukan terhadap seekor burung kakak tua berdansa yang viral di media sosial mengagetkan para ilmuwan, karena di abad 21 ini baru diketahui bahwa binatang-binatang menyukai dan merespon terhadap musik. Musik sebenarnya berasal dari Tuhan, dan musik itu penuh keindahan yang menggambarkan tentang Tuhan. Dan musik itu, saudara, luar biasanya Tuhan taruh dalam hati kita. Hanya saja musik seringkali disalahgunakan iblis dan juga disalahgunakan oknum-oknum manusia untuk hal-hal yang duniawi, hal-hal yang tidak benar. Lirik yang tidak membangun dan tidak pantas dijadikan lagu. Musik-musik ada yang dibuat khusus untuk pemujaan setan. Sebagian lagi dibuat untuk menjauhkan manusia dari Tuhan secara samar. Tapi saudara, walaupun orang lain dan iblis memakai musik untuk hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu bukan berarti bahwa musik harus kita hindari. Kita dapat tetap memakai musik untuk kemuliaan Tuhan. Ini prinsipnya sama seperti pelangi. Jangan sampai kita membenci pelangi karena digunakan sebagai simbol sebuah komunitas yang bertentangan dengan firman Tuhan. Musik pun jangan kita benci, meskipun banyak yang memakainya untuk hal-hal yang sekuler. Dalam ayat ini, saudara pemazmur mengajak setiap orang untuk bersorak-sorai dan memuji Tuhan. Bahkan pujian itu diiringi dengan kecapi, yaitu sebuah alat musik petik. Kadangkala, saudara, di dalam gereja ada oknum-oknum pemimpin yang tidak menyukai alat musik, sehingga gereja pada akhirnya dilarang untuk memakai alat musik. Tapi hal ini menjadi rancu ketika di luar gereja, jemaat bahkan pemimpinnya sendiri senang mendengar lagu-lagu dengan berbagai alat musik yang dilarangnya dipakai di dalam ibadah di gereja. Kita perlu hidup dengan hati yang jujur. Jangan sampai kita tidak bersikap adil kepada Tuhan dalam hal nyanyian, pujian, dan juga alat musik. Alat musik bukanlah setan. Sama dengan handphone yang kita pakai bukanlah setan. Apa yang membuat alat musik atau handphone itu menjadi sesuatu yang tidak baik adalah karena pemanfaatannya yang tidak benar dan tidak berkenan kepada Tuhan. Kalau handphone kita dipakai untuk hal-hal yang tidak benar, jangan buang handphonenya, tapi buang pikiran kotor dan jahat dari kepala kita. Begitu juga alat musik. Jangan benci dan jangan dibuang, jangan dilarang hanya karena pemakaiannya yang salah. Ubahlah sikap hati kita sehingga kita memakai musik untuk kebenaran. Saudara dikasihi Tuhan,
Mazmur ini mengajak kita untuk bersyukur dan menaikkan pujian serta nyanyian kepada Tuhan. Bernyanyilah dengan penuh sukacita dan hati yang penuh rasa terima kasih kepada Tuhan. Meskipun mungkin ada di antara kita yang sedang dalam masa-masa yang sulit, yang penuh dengan pergumulan, tetaplah nyanyikan pujian syukur kepada Tuhan. Bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan mengundang damai sejahtera sorga dalam hati kita. Tidak ada kesengsaraan yang dapat melawan hati yang bersuka dalam Tuhan. Dan tidak ada kesukaran yang dapat mengatasi orang yang dipenuhi dengan pujian bagi Tuhan. Saudara dan saya telah ditebus dan diselamatkan oleh darah-Nya yang kudus dan oleh kasih karunia-Nya yang begitu besar. Karena itu marilah kita bersukacita di dalam Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Nya, menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan keselamatan kita. Sekali lagi mari memuji Tuhan, karena itu adalah hal yang baik dan indah, yang sudah sepatutnya kita lakukan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu baik, Allah yang kudus dan benar, kami bersyukur untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk bersyukur, menyanyikan pujian bagi Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau adalah Tuhan yang layak untuk menerima segala pujian hormat kami. Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan kami. Engkaulah Tuhan yang menebus kami, membenarkan dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Oleh karena itu sudah selayaknya kami memuji-muji Engkau Tuhan, keselamatan kami. Sudah seharusnya kami menyanyikan pujian, hormat bagi nama-Mu. Ampuni kami Tuhan yang seringkali memakai mulut kami, menyanyikan hal-hal yang lain di luar pujian kepada Tuhan. Kami mau pakai mulut bibir kami ini untuk bersorak bagi nama-Mu, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau ya Tuhan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk tidak lupa bersorak dan memuji Tuhan, bernyanyi bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya setiap hari hati kami penuh dengan pujian dan mulut kami dipenuhi dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Berkati kami di sepanjang malam hari ini. Lingkupi kami dengan kuasa dan kasih-Mu ya Tuhan, dalam istirahat kami di sepanjang malam ini. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami. Biarlah Tuhan yang melawat, memberikan pertolongan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedang dalam pergumulan Tuhan berikan jalan keluar. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati setiap pulau, setiap wilayah yang ada. Berkati umat-umat-Mu di mana saja berada. Berkati seluruh bangsa di dunia ini. Dan berkati setiap keluarga kami masing-masing secara pribadi. Rahmat kasih karunia Tuhan selalu berlimpah atas kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.